Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Hari ini kita diminta untuk presentasi laporan analisis data kami dengan judul analisis tren penjualan di Indomaret. Analisis data transaksi harian di Indomaret Tanjung Duren 1 studi kasus periode 26 Juni 2024. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri dari kelompok 2, yang mana sebagai ketua ada Mas Arif Fahdudin, dan sebagai anggota yang pertama itu ada Reza Purnomo, Mas Abdurrahman, Mas Hanif Mauludin, dan yang terakhir saya sendiri yaitu Muhammad Rafi Fulwan. Baik, untuk selanjutnya yaitu judul pembahasan yaitu statistika dan probabilitas. Analisis data transaksi harian di Indomaret Tanjung Duren 1, studi kasus periode 26 Juni 2024. Yang mana dosen pengampunya yaitu Bu Bias Ulisa Geni Eskom Mkom. Untuk latar belakang masalah, untuk meningkatkan pelayanan pelanggan dan efisien operasional, tim manajemen Indomaret fokus menganalisis tren transaksi pelanggan. Data sampel dari Indomaret Tanjung Duren 1 pada 26 Juni 2024 digunakan karena dianggap ideal. Analisis ini mencakup jumlah transaksi, produk terlaris, dan waktu puncak belanja, yang mana bertujuan mengoptimalkan penugasan pegawai dan perencanaan promosi. Promosi dan diskon yang direncanakan dengan tepat berdasarkan tren transaksi diharapkan dapat meningkatkan penjualan dan menarik pelanggan. Selain itu, retail dapat memperoleh bonus dari 5 produk terlaris dan memprediksi produk yang berpotensi populer di masa mendatang yang berguna untuk strategi pemasaran. Untuk rumusan masalah di sini itu ada 3. Yang pertama, bagaimana tren penjual Indomaret Tanjung Duren 1 pada 26 Juni 2024 berdasarkan waktu. Yang kedua, pada kisaran jam-jam berapakah pelanggan Indomaret Tanjung Duren 1 pada 26 Juni 2024 paling banyak bertransaksi berdasarkan produk. Yang ketiga, 5 produk apa sajakah yang paling banyak terjual di Indomaret Tanjung Duren 1 pada 26 Juni 2024. Di sini juga ada tujuan penelitian kita, yaitu pertama, menentukan jumlah optimal pegawai yang bertugas pada jam-jam tertentu di Indomaret Tanjung Duren 1. Menentukan waktu terbaik untuk mengadakan diskon, promosi, dan event berdasarkan data transaksi. Mengidentifikasi 5 produk paling laris pada 26 Juni 2024 di Indomaret Tanjung Duren. Untuk sumber data yang kita peroleh, yaitu sumber data untuk penelitian ini diperoleh dari tim logistik yang mengelola database transaksi harian di Indomaret Tanjung Duren. Yang pertama, data mencakup tanggal dan jam transaksi, ID dan nama produk, kategori produk, jumlah terjual, harga per unit, dan total pendapatan. Informasi ini sangat penting untuk mengidentifikasi pola transaksi harian, menentukan jam-jam sibuk dan sepi, melacak produk terlaris, serta menganalisis preferensi pelanggan. Berdasarkan kategori produk dengan menggunakan data penelitian dapat memberikan wawasan mendalam tentang pola belanja pelanggan, produk yang paling diminati, dan waktu-waktu strategis untuk promosi dan diskon. Hasil analisis ini diharapkan dapat membantu manajemen dalam membuat keputusan yang lebih baik untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan di Indomaret Tanjung Duren 1. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu teknik pengumpulan yang akan dipaparkan oleh Mas Reza Purnomo. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Lanjut saja, yaitu adalah teknik pengumpulan data. Di sini kita ada 4 cara dalam teknik pengumpulan data. Yang pertama adalah kontak dengan tim logistik. Yang kedua, permintaan format data Excel. Yang ketiga, import ke PHP Admin. Dan yang keempat, analisis dan visualisasi data. Adapun metode penelitiannya, yang pertama adalah analisis statistik, yaitu menguji hipotesis tentang hubungan antara kategori jam, transaksi, dan kategori produk yang dibeli. Yang kedua ada visualisasi data, yaitu menyajikan hasil analisis secara visual agar lebih mudah dipahami. Lanjut kita pengolahan data dengan Python. Yang pertama pembersihan data dengan Pandas. Yang kedua manipulasi data. Yang ketiga analisis statistik dengan NumPy.
Yang keempat, visualisasi data dengan Matplotlib dan Seaborn. Proses pengolahan data ini sangat penting karena memastikan bahwa analisis kami didasarkan pada data yang valid, bersih, dan siap digunakan untuk mengidentifikasi tren penjualan dan membuat prediksi produk terlaris di Indomaret Tanjung Duren 1. Kemudian ini adalah gambaran dari source code library Python. Bisa kita lihat sendiri ada Pandas, NumPy, MySQL, dan Matplotlib yang seperti saya jelaskan tadi. Kemudian di sini kita dapat melihat cara melakukan proses koneksi database menggunakan MySQL Connector dengan penarikan menggunakan Pandas. Kemudian ketika data sudah berhasil ditarik, kami tutup koneksi ke database. Nah, setelah data transaksi dipersiapkan dan disajikan dalam bentuk tabel, selanjutnya kami melakukan perhitungan yang mendalam untuk mengungkapkan pola-pola yang tersembunyi dan mendapatkan wawasan yang lebih mendalam mengenai tren penjualan di Indomaret Tanjung Duren 1 pada tanggal 26 Juli 2020. Langkah perhitungan, yaitu kita ambil dari data Excel yang sudah kami dapatkan dari tim. Seperti ini kita lihat data-datanya. Yang kedua adalah menghitung jumlah data N. Itu terdapat 326 data, teman-teman. Yang ketiga, hitung total jumlah terjual, yaitu ada 2.115 jumlah terjual. Yang keempat adalah hitung rata-rata jumlah terjual, yaitu dari total jumlah terjual dibagi N, yaitu kita menghasilkan 6,49. Kemudian yang kelima adalah hitung selisih tiap data dengan rata-rata jumlah terjual. Jadi seluruh data kita selisihkan dengan rata-rata. Kemudian hitung kuadrat selisih tiap data, yaitu dari hasil selisih itu kita kuadratkan. Kita mendapatkan hasil seperti ini. Nah, yang ketujuh, hitung jumlah kuadrat selisih tiap data. Itu selisih tiap data kita kuadratkan dan kita jumlahkan. Seluruhnya mendapatkan hasil 268.953,45. Yang kedelapan yaitu hitung variansi jumlah terjual, hitung standar deviasi jumlah terjual. Bisa lihat kita sendiri caranya, yaitu jumlah kuadrat selisih dibagi N-1 dengan jumlah terjual yaitu 827,55. Selanjutnya yang ke-9 itu hitung standar deviasi jumlah terjual, yaitu akar dari variansi jumlah terjual dengan hasil akhir 28,72. Selanjutnya yaitu adalah demo source code yang akan dibawakan oleh rekan saya Muhammad Arifatuddin. Baik, terima kasih Mas Reza. Saya akan coba memaparkan hasil running dari shortcut Python yang kami buat. Bisa minta tolong di-runningkan untuk program Pythonnya Mas Abdul. Ya, berikut ini tampilan dari cover aplikasi. Terdapat menu lanjut ke menu aplikasi. Bisa lanjut aja. Nah, ini merupakan tampilan menu utama dari aplikasi Python. Di bagian bawah ada ambil data dari database, analisis statistika dan probabilitas, visualisasi data, kembali ke menu utama dan keluar. Untuk pertama ada tampilan error apabila kita belum mengambil data dari database, terus ingin coba mengeklik analisis statistika dan probabilitas. Terdapat error seperti yang ditampilkan, data belum diambil. Langsung saja dicoba untuk ambil data dari database. Data sudah berhasil diambil, lalu oke. Nah, untuk berikut ini tampilan database yang dipanggil. Untuk data-datanya ada tanggal, jam, ID produk, nama produk, kategori produk, jumlah terjual, harga per unit, total pendapatan, waktu transaksi,
Untuk selanjutnya langsung aja ke analisis statistika dan probabilitas. Kalau di sini kami ada 3 analisis yang kita lakukan. Pertama, analisis rata-rata jumlah terjual. Langsung saja. Kami membuat langkah-langkah perhitungan rata-rata yang diambil dari nilai pada kolom terjual. Langkah perhitungan rata-rata yang pertama, ambil data dari kolom yang terjual, yaitu ini 21131. Ini data dari kolom jumlah terjual sampai seterusnya. Untuk kedua ada hitungan data N sama dengan 326. Untuk yang ketiga, hitung jumlah total dari kolom jumlah terjual, hasilnya 2115. Yang keempat ada perhitungan rata-ratanya dengan rumus jumlah total dari kolom jumlah terjual dibagi N, atau 2115 dibagi 326, hasilnya 6,49. Yang kelima ada perhitungan selisih data, diambil dari nilai yang di kolom jumlah terjual dikurangi nilai rata-rata, seperti min 4,49, min 5,49, dan seterusnya. Untuk yang hitungan yang keenam ada hitungan kuadrat selisih, yang hasil dari langkah kelima tadi dikuadratkan, hasilnya jadi 20,14, 30,12, dan seterusnya. Untuk yang ketujuh ada hitungan, untuk ini hasil dari penjumlahan yang langkah keenam, kuadrat selisih data, hasilnya 268.953,45. Berikutnya ada hitungan variansi jumlah terjual dengan rumus jumlah kuadrat selisih dibagi N kurang 1, atau 200.068.953,45 dibagi 326 kurang 1, hasilnya 827,55. Selanjutnya ada hitungan standar deviasi jumlah terjual dengan rumus akar dari variansi jumlah terjual, atau akar dari 827,55, hasilnya 28,72. Untuk analisis rata-rata sampai sini aja. Selanjutnya lanjut ke analisis tren penjualan. Untuk tren penjualan ini, produknya diambil dari produk yang sering dibeli namun berdasarkan waktu yang berbeda. Contohnya ini ada produk caplang minyak kayu putih, ada 2 kali transaksi di waktu yang berbeda. Yang terbanyak ini ada sampai 4 kali transaksi. Dan untuk tren penjualan ini ada 10 produk yang masuk dalam analisis tren penjualan. Untuk lanjut untuk analisis berikutnya ada prediksi produk terlaris. Untuk produk terlaris ini produk yang paling banyak dijual. Yang paling banyak ini ada raw material box snacking, terjual sampai 500. Lanjut aja. Berikutnya ada visualisasi data. Yang pertama ada histogram. Histogram ini jumlah transaksi berdasarkan waktu, yang dari pagi sampai malam. Pagi ada 48 transaksi, siang ada 56,
sorry 66, sore ada 112, dan malam ada 100, yang paling banyak sore. Next, untuk visualisasi data selanjutnya ada diagram lingkaran berdasarkan presentasi pembelian berdasarkan kategori produk. Untuk yang paling terbanyak ada personal care 88,3%, yang terbanyak kedua ada bread and bakery product 10,4%, yang paling sedikit dairy product 1,2%. Baik, untuk penjelasan pemaparan shortcut Python sampai sini aja. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang penyajian data dalam bentuk tabel dan grafik akan dipaparkan oleh Mas Abdul. Ya, terima kasih Mas Ari. Selanjutnya yaitu penyajian data dalam bentuk tabel dan grafik. Grafik digunakan untuk visualisasi data transaksi dalam berbagai aspek. Kami menggunakan Matplotlib dan Seaborn untuk membuat grafik yang mengilustrasikan transaksi per kategori produk. Grafik ini membantu dalam melihat kontribusi relatif setiap kategori produk terhadap total penjualan, memudahkan identifikasi produk yang paling diminati oleh pelanggan. Oke, seperti yang tadi sudah Mas Ari tampilkan ya, sudah didemokan dalam bentuk program Python. Di setiap menunya atau di setiap running programnya, di sana terdapat bagian dari statistika dan probabilitas yang telah kami pelajari, dan hasil-hasil outputnya sudah sesuai dengan perhitungan manual. Nah, untuk jumlah transaksi berdasarkan waktu yang tadi juga sudah ditampilkan oleh Mas Hari ya. Dan ini juga tadi sudah ditampilkan persentase pembelian berdasarkan kategori. Interpretasi hasil analis. Menentukan banyaknya pegawai retail yang bertugas di jam-jam tertentu. Lalu yang kedua, menentukan jam diskon, promosi, dan event, meningkatkan keterbatasan waktu dan tempat. Dan yang nomor 3, 5 produk yang paling banyak terjual akan diajukan bonus dan juga akan berpotensi menjadi produk terlaris di masa depan, khususnya di Indomaret Tanjung Duren 1. Ya, sesuai dengan pembahasan sebelumnya. Jadi di sini kita menentukan banyaknya pegawai retail yang bertugas di jam-jam tertentu, dan juga sesuai dengan latar belakang masalah ya. Setelah kita hitung dari kategori jam pegawai bertugas itu yang paling banyak itu di malam hari, yaitu di sini ada 122 transaksi, dan yang paling sedikit yaitu di siang hari, yaitu ada 12 transaksi. Kalau tadi sebelumnya adalah jam-jam di mana pegawai retail bertugas ya. Selanjutnya adalah menentukan jam diskon, promosi, dan event, meningkatkan keterbatasan waktu dan tempat. Ya, di sini kalau kita bisa lihat di malam hari untuk personal care ini paling tinggi, yaitu ada 911 transaksi untuk produk personal care. Sedangkan untuk daily product paling banyak itu di pagi hari, yaitu ada 50 transaksi, dan juga untuk bread and bakery product yaitu di pagi hari ada 29 transaksi.
fungsinya untuk apa. Jadi di sini kita tahu nih di jam yang paling sedikit transaksinya kita akan memberikan diskon atau promosi sehingga kita menarik pelanggan atau customer untuk bertransaksi di jam-jam yang kecil tersebut transaksinya. Tapi untuk di jam-jam yang paling banyak transaksinya kita akan memberikan event, karena saat event kita akan mencari penjualan ya, mencari transaksi sebanyak-banyaknya. Oke, untuk 5 produk yang paling banyak terjual akan diajukan bonus dan juga akan berpotensi menjadi produk terlaris di masa depan, khususnya di Indomaret Tanjung Duren 1. Jadi dari produk yang sudah terjual di retail ini, kita akan mencari 5 produk yang akan kita ajukan sebagai bonus untuk tim retail ya. Di sini kita dapatkan ada raw material, box snacking, ada 500 piece terjual atau 500 piece. Lalu ada Indomie goreng plus spesial ada 80 piece. Selanjutnya ada UC 1000 60 piece dan ada air mineral Indomaret 48 piece. Lalu ada Aqua air mineral cup 48 piece. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai kesimpulan, silakan dilanjutkan Mas Handif, waktu dan tempatnya. Terima kasih. Terima kasih Mas Abdul. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Dari hasil analisis data Indomaret Tanjung Duren 1 ditemukan beberapa temuan penting. Kategori personal care mencatat penjualan tertinggi, mengindikasikan tingginya minat pelanggan pada produk perawatan pribadi. Kemudian tren transaksi tertinggi terjadi pada jam sore hingga malam. Ini menunjukkan periode ini sebagai waktu sibuk dengan intensitas pembelian yang lebih tinggi. Kemudian ada 5 produk dengan penjualan terbanyak. Pertama ada raw material box, disusul dengan Indomie goreng. Selanjutnya ada UC 1000 health drink. Kemudian ada Indomaret air mineral botol dan Aqua air mineral cup. Temuan ini memberikan wawasan berharga untuk mengelola stok, merencanakan promosi, dan mengoptimalkan layanan kepada pelanggan di Indomaret Tanjung Duren 1. Saran untuk meningkatkan kedalaman dan relevansi hasil analisis, kami merekomendasikan beberapa langkah praktis. Pertama, gunakan data jangka panjang seperti per bulan, per 3 bulan, per 6 bulan, atau per tahun untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat tentang tren dan pola pembelian pelanggan. Kedua, sertakan data dari beberapa retail terdekat untuk memperluas cakupan analisis, sehingga dapat memahami tren pasar secara umum dan mengidentifikasi pola serta interaksi antar lokasi. Ketiga, sesuaikan pendekatan analisis dengan kebutuhan spesifik dan ketersediaan data di masing-masing retail. Mengingat setiap retail memiliki karakteristik yang berbeda. Implementasi langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi analisis, mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat, dan memperkuat strategi pemasaran serta operasional di sektor retail. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.